Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini Ustazah akan mengajak kalian mengenal teks deskripsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Wah, kalian pasti mengenalkan gambar apa itu? Ya, itu adalah sebuah kursi. Lantas, bagaimana sih ciri-ciri dari kursi? Kursi digunakan untuk duduk. Umumnya terbuat dari kayu atau besi. Kursi berbentuk persegi atau persegi panjang. Bentuk persegi untuk diduduki, sedangkan bentuk persegi panjang untuk sandaran. Dan ciri yang paling terakhir yang paling umum kita lihat adalah kursi memiliki 4 kaki sebagai penyangga. Nah, sekarang mari kita beralih pada gambar meja. Bagaimana sih ciri-ciri dari meja? Ya, meja digunakan untuk menyimpan barang atau meletakkan barang di atasnya. Meja umumnya terbuat dari kayu atau besi. Meja berbentuk persegi atau persegi panjang, adapun yang berbentuk lingkaran. Dan yang terakhir, meja memiliki 4 kaki sebagai penyangga. Ini adalah sebuah bentuk dari teks deskripsi, yaitu ketika kita mendeskripsikan atau menyebutkan ciri-ciri suatu benda atau objek agar kita bisa melihat dan mengetahui bagaimana sih bentuk dari objek atau benda tersebut. Nah, sekarang mari kita kupas lebih dalam lagi, apa sih itu teks deskripsi? Ya, deskripsi adalah gambaran atau ciri-ciri. Gambaran atau ciri-ciri apa sih? Pastinya objek atau benda. Untuk pengertian lebih lengkapnya, teks deskripsi merupakan ragam teks yang bertujuan menggambarkan objek yang bersifat khusus dengan sejelas-jelasnya. Dengan tujuan ketika membaca atau mendengar pembacaan teks tersebut, pembaca atau pendengar seolah-olah melihat, mendengarkan, atau merasakan sebagaimana yang digambarkan pada teks. Teks deskripsi juga memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah teks yang disajikan menggambarkan objek yang bersifat spesifik atau ciri-ciri, bentuk, manfaat, dan lain sebagainya dari objek tersebut. Yang kedua, menggunakan bahasa yang lugas atau jelas dan tidak mengandung kalimat perumpamaan. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial, yaitu membanggakan, menjual, mengagumi, mengenalkan, mengidentifikasi, atau mengkritik suatu objek yang diamati. Dan yang keempat, struktur penulisan dapat berupa draft maupun paragraf. Jadi, teks deskripsi umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu objek sehingga fungsinya ia untuk membanggakan, menjual, atau mengagumi suatu objek. Ketika kita membaca teks deskripsi, tujuannya adalah kita dapat merasakan atau kita dapat mengetahui objek tersebut berdasarkan teks yang sudah kita baca. Adapun jenis teks deskripsi yang pertama adalah paragraf deskripsi spatial, yaitu merupakan teks deskripsi yang mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada pembacanya. Pada teks deskripsi spatial yang dimaksud adalah kita bisa mendeskripsikan suatu benda, suatu ruang, atau suatu tempat. Contohnya, ruang rumah, tempat wisata, benda apapun. Yang kedua adalah paragraf deskripsi objektif, menggambarkan suatu objek sesuai kenyataan tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. Jadi ketika kita menulis teks deskripsi objektif, kita harus benar-benar menulis sesuai fakta oleh benda tersebut atau objek tersebut. Tidak ada rekayasa atau pembohongan.
Dan yang terakhir, paragraf deskripsi subjektif, yaitu menuliskan tentang opini-opini pribadi penulis terhadap keadaan suatu benda atau objek tersebut. Dalam teks deskripsi subjektif, kita dapat mengkritik atau menggambarkan suatu benda yang mana benda tersebut sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi, tidak sama dengan aslinya. Nah, dalam pertemuan hari ini yang akan kita gunakan dalam pembelajaran teks deskripsi adalah jenis teks paragraf. Yang akan kita gunakan dalam pembelajaran teks deskripsi adalah jenis teks paragraf deskripsi spatial dan paragraf deskripsi objektif, yaitu kita akan mampu mendeskripsikan suatu objek berupa ruang atau tempat, bukan sesuai dengan subjektif atau pendapat kita. Selanjutnya, ada contoh singkat dari paragraf deskripsi spatial. Dalam hal ini, Ustadzah memberikan contoh bentuk rumah, yaitu berbentuk segi 4 dengan tambahan segi panjang di sebelah kanan. Adalah ciri-ciri dari rumahku. Rumahku terletak tepat di samping kiri toko hijau, memiliki pagar yang kokoh berwarna hitam, dengan dihiasi gerbang berwarna putih. Rumahku terlihat gersang memang, karena taman rumah yang satu persatu layu akibat musim kemarau pekan lalu. Belum juga kami perbaiki. Namun, biarpun begitu, rumahku tetaplah menjadi tempat paling nyaman. Nah, ini adalah contoh dari paragraf deskripsi spatial, atau kita mencoba menggambarkan tentang sebuah rumah. Adapun struktur dari teks deskripsi, yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan pengenalan suatu objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi berisi gambaran secara spesifik objek yang dideskripsikan, yaitu meliputi ciri-ciri, bentuk, dan sifat suatu objek. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup berisi penjelasan lebih lanjut atas deskripsi atau berupa simpulan. Untuk cara menganalisis struktur teks deskripsi, kalian bisa membaca di modul, karena jika Ustadzah jelaskan melalui video akan terlalu panjang untuk teksnya. Jadi kalian bisa mempelajari sendiri di modul dan menganalisisnya. Untuk lebih mudahnya lagi, kita bisa mengetahui struktur deskripsi berdasarkan identifikasi pasti terletak di awal paragraf atau di paragraf pertama. Yang kedua, deskripsi biasanya terletak di paragraf kedua dan seterusnya. Misal ada 4 paragraf dalam teks deskripsi, maka deskripsi biasanya berada di paragraf kedua. Jika terdapat 4 paragraf dalam teks deskripsi, maka bagian struktur deskripsi biasanya terletak di paragraf kedua dan paragraf ketiga, sedangkan untuk penutup ditulis pada akhir paragraf. Mudah kan untuk mempelajari struktur teks deskripsi? Nah, ini ada analisis soal tentang teks deskripsi. Rumahku. Rumah adalah tempat untuk pulang, mengistirahatkan badan, atau hanya sekadar tempat berkeluh kesah bersama keluarga tersayang. Berbentuk segi 4 dengan tambahan segi panjang di sebelah kanan adalah ciri-ciri dari rumahku. Kalian bisa menemukan rumahku di sebelah barat jalan, tepatnya di Jalan Poros, Desa Sidomukti, Lamongan. Temukanlah toko berwarna hijau dan rumah bercat merah dan ubin hijau. Rumahku terletak tepat di samping kiri toko hijau. Memiliki pagar yang kokoh berwarna hitam dengan dihiasi gerbang berwarna putih. Rumahku terlihat gersang memang, karena taman rumah yang satu persatu layu akibat musim kemarau pekan lalu. Belum juga kami perbaiki. Namun,
Biarpun begitu, rumahku tetaplah menjadi tempat paling nyaman. Ada beberapa soal yang harus kita analisis. Yang pertama, informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari teks tersebut? Apakah A. Cerita tentang rumahku, B. Pengertian rumahku, C. Gambaran tentang rumahku, dan D. Berita tentang rumahku? Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah C. Gambaran tentang rumahku. Karena deskripsi umumnya adalah untuk menggambarkan atau untuk menceritakan sebuah ciri-ciri, maka jawaban nomor 1 yang tepat adalah C. Soal nomor 2. Berikut ciri-ciri rumahku yang benar kecuali: apakah A. Rumahku bercat warna merah, B. Berbentuk persegi dan persegi panjang, C. Terletak di depan toko hijau, dan D. Memiliki gerbang berwarna putih? Ingat, soal nomor 2 adalah kecuali. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Terletak di depan toko hijau. Karena jawaban yang benar adalah rumahku terletak di sebelah kanan toko hijau. Dan soal nomor 3, mengapa rumahku terlihat sangat gersang? Apakah karena terletak di samping toko hijau? Ustazah rasa bukan. Apakah karena berada di atas bukit? Wah, sangat tidak. Apakah tanamannya layu akibat musim kemarau pekan lalu? Ya, ini adalah jawaban yang paling tepat. Cukup mudah kan untuk menganalisis tentang teks deskripsi? Pasti sangat mudah sekali. Nah, yang terakhir, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kerjakan link berikut. Pastikan kalian semua mengerjakan link di atas sebagai syarat penilaian pekan 1. Sampai berjumpa kembali dan selamat beristirahat. Oh iya, jika ada pertanyaan, silakan temukan Ustazah dengan nomor WA seperti yang sudah tertera. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menyimak video Ustazah dengan sangat baik. Semoga video tersebut bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Untuk langkah selanjutnya, silakan kalian menyelesaikan tantangan yang sudah Ustazah berikan, yaitu dengan mengisi Google Form. Hasilnya Ustazah tunggu ya. Sekian dari Ustazah. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.